Peringatan, video ini banyak mengandung kata-kata yang mengagetkan. Pakai earphone kalian dan menjauhlah dari keramaian. Hai semuanya, gimana kabarnya teman-teman? Semoga saya selalu, semoga baik-baik aja. Jangan lupa minum air putih. Kalau kalian sering nontonin aku live di TikTok, teman-teman, aku kan suka sarapannya adalah kopi kan, entah itu kopi hitam, entah itu kopi susu tanpa gula. Kalian jangan ngikutin kalau nggak terbiasa. Aku udah terbiasa perut kosong kemasukan itu tuh enak gitu loh, perutku kayak nyaman banget. Udah gitu aku harus melampiaskan ke kafein itu semua tuh harus dengan live bacot gitu. Jadi buat teman-teman, kalau kalian meminum kafein terus mulut kalian ngerol, ayo gunakan mulut yang ngerol itu untuk kebaikan, oke? Untuk berkegiatan. Hari ini topik kita berbeda jauh dengan kafein karena kita akan membahas mulut, tapi bukan mulut yang bisa dimasukin kafein, tapi mulut yang bawah. Memang topiknya panas banget ya, mulut yang bawah, tapi ini penting buat kita para wanita. Kalau ada yang mikir ya, apa emang kenapa dengan mulut yang bawah? Berarti konten ini bukan buat kamu. Aku juga awalnya mikir konten-konten ini kayaknya tahun 2025 tuh nggak ada deh orang yang nggak mudeng tentang hal ini, tapi ternyata masih banyak. Apalagi yang di daerah agak pinggir gitu ya, yang nggak tinggal di perumahan tapi masih di perkampungan, yang cocok tonggo masih diperhitungkan, yang cocok tonggo selalu menghantui kehidupanmu, yang kalau sakit itu berobatnya masih ke dukun, dibawa ke orang pintar. Nah, orang-orang kayak gitu ternyata perlu diedukasi banget deh pokoknya. Kita akan membahas organ yang sering banget disalahpahami, disalah sebut. Bayangin aja, anggaplah kamu sama pacarmu gitu ya. Coba kalau pacarmu salah nyebut namamu, marah kan? Nah, mulut bawah kita tuh sering salah panggil, tapi dia nggak pernah marah kan? Coba mulut bawah kalian marah gimana? Mulut bawah kita tuh sering disalah panggilin, yang harusnya dipanggil vulva dipanggilnya vagina, wey. Aku ngomong gini bukan buat lucu-lucuan. Masih banyak banget cewek yang salah paham sama dirinya sendiri. Banyak banget pertanyaan. Mbak, warna vulva itu gelap nggak? Normal nggak? Kenapa kok bentuknya kayak gini ya Mbak? Ibunya aku kok nggak kayak ini ya Mbak ya? Kok ada yang disebut, bahkan ada ejek-ejekan antar sesama wanita tentang jengger ayam. Bentuknya mirip jengger ayam. Atau yang paling sering adalah, Mbak, aku tuh udah habis melahirkan, jadi aku dibilang longgar sama Pak Su. Memang Pak Su mungkin asu, Mang. Kok bisa longgar? Serius, kalau masih banyak pertanyaan kayak gitu, berarti edukasimu masih minim banget. Kamu butuh diliterasi, kamu butuh nonton konten kayak gini, kamu butuh baca buku, kamu butuh ke dokter objin buat nanya-nanya. Ini adalah pengetahuan dasar yang harusnya kita sebagai yang punya itu tahu, dan laki-laki juga harusnya paham ya. Mau nggak mau itu adalah area yang mereka suka gitu, harusnya mereka kenal. Tapi karena dianggap tabu, jarang dibahas, bahkan jarang dikasihin sama orang tua kita, akhirnya ya banyak mitos yang bertebaran di mana-mana dan kita salah paham akhirnya. Karena informasinya cuman lihat di bokep doang, akhirnya kita menstereotip berarti semuanya mengacunya pada film-film itu. Padahal enggak. Udah banyak cewek yang salah paham, banyak cowok yang menghakimi. Dari cowok yang menghakimi aja kita bisa tahu berarti dia nonton bokep. Berarti kita tahu tontonan bokepnya genrenya apa. Selesai. Tapi konten ini nggak membahas ke arah situ, kita akan membahas hal-hal yang bikin kalian salah paham sama diri kalian sendiri. Pertama, bentuk vulva itu normal. Semuanya normal. Nggak usah membandingin punya kalian sama yang ada di film-film. Kalian harus tahu dulu mana vulva, mana vagina. Vulva itu yang bagian yang terlihat dari luar, vagina itu di dalam. Karena kita familiarnya itu disebut vagina, akhirnya semua orang menyamaratakan semuanya itu namanya vagina. Bagian vulva itu mungkin ada yang berwarna gelap, ada yang berwarna cerah, ada yang warnanya pink agak kemerahan, pink agak keunguan, peteng dan sebagainya. Itu semua normal. Kamu lihat toh kulitmu, kamu lihat di sekelilingmu, warna kulit orang itu macam-macam, vulvanya juga macam-macam. Nggak mungkin kulit orangnya putih, vulvanya ireng, vulvanya warnanya misal keemasan. Intinya vulva itu apapun warnanya itu normal. Apalagi kalau kalian lagi terangsang gitu ya, itu akan lebih menggelap dan itu persoalan tentang hormon dan itu semua normal. Itu mirip kayak sipatan, ketiak, siku. Kenapa kok mereka semua menghitam? Coba lutut, kenapa kok mereka menghitam? Tiak, kenapa kok dia lebih gelap dari area-area lain yang bahkan kena matahari? Sama, vulvamu juga mbok dekemi terus toh, mbok tutup berlapis-lapis. Bahkan kalian kalau cebok ya udah cebok aja seala kadarnya, ganti cawet ileng mungkin, apalagi kalau liburan nggak mandi dan lain-lain, ya kan? Habis pipis ya udah dibiarin basah-basah pakai celana lembab-lembab, ya kan? Gelap itu bukan berarti kotor. Masalahnya banyak wanita-wanita tuh akhirnya insecure karena dia dibandingin sama film porno. Padahal yang kamu lihat itu bukan realita, itu udah diedit, sudah pasti di color grading. Itu produk jualannya mereka, sudah pasti dipoles, dirawat, dipieke. Lah kamu kan jualannya bukan tempe toh bos. Kamu bandingin sama produkmu yang
asli, original, nggak diapa-apain, nggak diedit warnanya yo beda. Dan please banget berhenti pakai parfum area kewanitaan, obat cebok tanpa saran dari dokter, krim-krim pemutih tanpa saran dari dokter. Aku pernah dapat cerita dan baca cerita juga banyak wanita yang akhirnya kena kulitnya jadi bermasalah deh semenjak pakai krim-kriman atau parfum-parfuman itu yang tadinya nggak keputihan jadi keputihan. Ingat ya, vulva itu sensitif banget. Kamu bandingin deh, kamu pegang kulitnya beda sama kulitmu bagian ini. Kulitmu paling halus di mana? Muka. Bandingin kamu pegang vulvamu sama pegang mukamu, halusan vulvamu. Berarti dia lebih sensitif. Treatmentnya khusus, barang-barang yang dipakai khusus, nggak sembarangan. Dan setiap bentuk vulva itu unik. Ada yang bagian dalamnya lebih panjang, ada yang lebih pendek, ada yang rapat, lucu, imut-imut kayak kue mochi. Dan semua itu nggak ada yang lebih bagus-bagusan begini, bagusan begitu, nggak. Semuanya normal. Yang penting apa? Sehat dan nyaman. Terus, mitos yang kedua, kalau keputihan berarti sakit. Vulva kita, vagina kita itu pintar, teman-teman. Mereka kalau mendeteksi ada barang yang nggak seharusnya masuk ke dalam, mereka akan otomatis mengeluarkan barang itu dengan cara apa? Keputihan. Asalkan keputihannya tidak berwarna, tidak berbau, tidak gatal, kalian nggak perlu ke dokter. Kalau bau, gatal, warnanya berubah, kalian perlu ke dokter, bukan ke dukun, bukan ke pacarmu. Vagina kita punya sistem auto clean, jadi kalau kalian cebok nggak perlu disemprot sampai dalam. Ya bagian luarnya aja dicuci pelan, nggak usah dimasuk-masukin tangannya. Cukup menggunakan air bersih saja, meh anget kayak meh atis boleh. Yang penting nggak panas ya. Terus kamu juga harus tahu tanda bahaya kalau misalnya kamu keputihan. Kalau tanda bahaya kamu keputihan adalah warnanya hijau, kuningnya kuning, berpigmented kuning gitu. Terus baunya amis kayak bosok, bukan bau khas vagina ya. Bau khasnya ada tapi ini bau bacin, amis, bosok. Teksturnya juga kayak yogurt. Terus sensasinya ada sensasi panas atau gatalnya. Nah itu berarti kalian harus ke dokter. Jangan, oh mbak keputihanku hijau, aku beli sabun ini soalnya kata influencer ini. Enggak, goblok, ke dokter. Vagina kamu tuh pintar, punya sistem pembersihan sendiri, jadi nggak usah dipakein macam-macam. Kamu cukup jaga kebersihannya aja. Ganti celana dalam minimal 3 kali sehari. Jaga itu tetap kering. Dengan cara apa? Kalau dokterku nyaraninnya waktu itu, kalau kamu habis pipis, dilapnya pakai handuk kering. Karena kalau pakai tisu dia kan ada pemutihnya, jadi lumayan berbahaya. Tapi kalau darurat, kita lagi di luar, mau nggak mau pakai tisu. Tapi setelah kencing itu harus dilap sampai kering. Biar apa? Celana dalamnya nggak lembab tuh. Nggak usah pakai panty liner. Kalau kamu keputihannya berlebihan, ya ke dokter. Dia dikasih obat, kasih vitamin, kasih probiotik mungkin. Terus kalau kalian lagi mens, usahakan jangan, oh mbak aku kalau mens tuh kalau nggak bocor nggak ganti, enggak. Sama kayak popok bayi, 2 jam sekali, sesering mungkin. Kalau aku 2 jam sekali kecepatan. Apalagi kalau udah mau selesai eman-eman pembalutnya kadang. Jadi kalau aku pribadi, karena minumku alhamdulillah lumayan banyak, jadi setiap kencing aku ganti pembalut ya. Kalau sehari kencing 8 kali ya 8 kali ganti pembalut. Sehari kencing berkali-kali, apalagi kalau minum kopi itu kan suka beseran dan minum airnya lebih banyak, lebih sering ganti itu lebih bagus juga. Mitos yang ketiga, longgar. Aku paling males kalau ada cowok yang ngomong dia kan udah lower, udah longgar, soalnya bekas pakai. Dengerin aku, vagina itu punya otot, dia elastis. Bayangin aja vaginamu itu bisa ngeluarin das bayi, sebadan dan sekaki-kakinya, beserta ari-arinya, air ketubannya. Dia bisa melar, bisa ngecil lagi langsung seketika. Jadi kalau kamu ngerasa pasanganmu itu berbeda, nggak gigit lagi, itu bukan karena dia longgar. Mungkin kamu nggak cukup bikin dia terangsang. Jangan semata-mata ngecap kita longgar. Kalau kita udah longgar, bayi habis keluar itu nggak nutup lagi, pendarahan, goblok, mati kita cowok ya. Buat ibu-ibu kalau habis melahirkan sudah sehat walafiat, sudah kayak aku nih, aku sudah menyapih anakku dan berhasil alhamdulillah ya Allah. Ayo kita usahakan senam kegel, latih otot panggul kita karena itu yang bikin kita makin rapat, bisa mencengkram gitu. Kalau vagina kita mah dari dulu ya udah segitu-segitu aja, merapat ke bentuk semula ya, walaupun tidak seperti waktu perawan karena belum pernah dimasukin sama sekali. Tapi kalau cuman dimasukin perkara batang suami, kalau dia sampai bilang longgar, berarti kitanya yang kurang terangsang atau kitanya yang kurang latihan. Jadi buat cowok-cowok, bapak-bapak, kalau bilang istrimu sudah tidak menggigit lagi, berarti kamu mainnya nggak bener. Tapi istri-istri juga harus berusaha setelah lahiran, udah disapih nih anaknya, senam kegel. Coba tanya suami-suami yang bilang istrinya nggak longgar dan tetap menggigit, gimana dia ngerangsangnya. Coba bapak-bapak tanyanya ke situ. Jangan langsung nyalain istrinya, coba introspeksi dulu. Lanjut, banyak berita simpang siur tentang bau vagina, bau vulva, bulu, dan bentuknya. Ada yang insecure karena bingung ya harus cukur atau enggak. Itu semua kembali ke kamu. Bau di vulvamu, di vaginamu itu adalah normal. Mereka memang punya bau khas. Tapi kalau baunya sudah aneh, menyengat, udah kayak terasi jamuran, kayak endok bosok, nah itu kamu periksa ke dokter. Simpel kan nih?
pertanyaan dan jawabannya, bisa dipahami dong. Kalau preferensi cukur atau enggak itu tergantung kamu dan request suami. Suamimu suka yang gimana? Suka yang hutan lebat, hutan belantara, hutan Amazon, atau suka yang hutan Kalimantan yang udah dibabat? Dan kalian harus tahu, semua yang ada di tubuh kita itu punya fungsinya. Bulu yang ada di kemaluan itu juga punya fungsinya. Jadi kalau kamu babat habis juga, cukurnya nggak bener juga jadi salah, ya kan? Aku sudah ada bikin videonya tentang cukur-mencukur, jadi silahkan ditonton. Terus jangan pernah ketipu sama produk pemutih Miss V, parfum Miss V. Kalau cairan cebok itu aku 50-50, tergantung, kamu harus ke dokter dulu buat pakai itu. Jangan sembarangan gitu ya, kecuali ibumu dokter, kecuali kamu dokter ya, kamu udah tau lah kapan pakainya. Miss V-mu juga nggak perlu disemprot antiseptik. Miss V-mu juga nggak perlu dicebokin kayak pakai cairan antiseptik kalau emang nggak diperlukan. Ingat, kalau kamu pakai bahan-bahan yang berbahaya, ya yang rugi kamu sendiri. Seller yang jualan, influencer yang jualan, mau mbok mintain pertanggungjawaban? Tidak dong. Mereka akan punya pembelaannya sendiri. Terus aku akan kasih tahu 5 tanda bahaya kalau kamu harus ke dokter. Pertama, nyeri saat berhubungan. Terus keluar cairan aneh, atau tiba-tiba ada pendarahan, ada benjolan, entah itu polip kayak bentuknya atau benjolan yang bernanah dan sebagainya. Intinya ada benjolan, ada gatal, perih, atau mungkin panas setelah pipis, setelah berhubungan. Terus kalau vaginamu mengeluarkan cairan yang tidak semestinya, misal harusnya kan kalau keputihan, kalau nggak berlebihan dan tidak berbau dan tidak ada gatal dan panas nggak apa-apa, tapi ini mungkin warnanya jadi hitam, pekat, hijau lumut kayak, dan baunya busuk banget, kamu harus ke dokter. Periksa, nggak usah malu. Kalau kamu malu dokternya cowok, cari yang dokternya cewek. Terus ini pesanku buat cowok-cowok, buat kalian laki-laki yang suka ngatain cewek tentang bentuk tubuhnya. Kamu nggak tahu berapa banyak wanita yang nangis karena komentar isengmu. Kamu nggak pernah tahu gimana rasanya insecure sama tubuh sendiri. Atau kamu mungkin sebenarnya laki-laki yang insecure sama tubuh sendiri, terus kamu melampiaskan itu dengan komentarin tubuh cewek lain. Hanya karena komentar bodohmu itu yang nggak ada empatinya, kamu bisa bikin nangis anak orang. Jadi kalau kamu memang pria beneran, pria dewasa, coba lebih memahami aja kalau tubuhmu juga ada kan bentuk-bentuk yang kamu pertanyakan. Begitupun juga dengan bentuk wanita. Kalau bisa kamu pahami, kamu lihat anatominya dan lain-lain, kamu baca artikel, kamu lihat konten-konten kayak gini biar kamu tahu apa aja sih problem wanita itu, kenapa kamu nggak boleh ngehujat dia seenaknya, ngasih komentar iseng apalagi di publik. Dan buat kamu yang suka nanya, ih pinggak, kita semua jadi tahu kalau kamu suka nonton bokep. Aku mau ngingetin satu hal, vulva dan vagina itu bukan aib. Apapun bentuknya, apapun warnanya, itu semua normal. Itu juga bukan bahan olok-olokan, itu juga bukan standar kecantikan. Itu adalah bagian dari diri kita yang harus kita jaga, kita rawat, dan kita cintai. Kalau ada orang yang bikin kamu malu sama tubuhmu sendiri, entah pacar, temen, atau iklan, jauhin. Tolak. Kamu itu nggak perlu untuk menjadi sempurna. Kamu cuma perlu jadi sehat dan nyaman untuk dirimu sendiri. Dan buat kalian laki-laki yang udah punya pasangan, kalau kamu sayang sama pasanganmu, bantu dia ngerasa aman, bukan ngerasa minder. Jangan diolok-olok, iki lho, iki mau mambu, iki bantu dia untuk ngerasa aman. Kita perlu periksa nggak sih? Soalnya waktu kita kata-katanya beda kan kalau disampaikan dengan cara yang berbeda. Bantu dia ngerasa aman dan nyaman. Lindungin, bukan diejek. Ngertiin, bukan nuntut. Cuma mbok paido, ajak ke dokter, bayarin, fasilitasin. Karena tubuh perempuan bukan buat dinilai, tapi buat dihormati. Bye!